Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lewis Julita. Saya merupakan mahasiswa PPG LPTK IAIN Curup Angkatan 2. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 63 Rejang Lebong. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu, kali ini kita belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1, yaitu pelajaran Ayo Membayar Zakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli, pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Dengan subtema, yang pertama, memahami arti zakat, dan yang kedua, macam-macam zakat. Kita lanjuti yang pertama, memahami arti zakat ya. Pengertian zakat adalah menurut bahasa. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta dengan jumlah dan ketentuan tertentu serta diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak ibu, yang perlu kita ketahui, membayar zakat itu hukumnya wajib. Wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban membayar zakat terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, adapun jenis harta yang wajib dizakati yaitu yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Dan yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Termasuk apabila ada yang memelihara ikan dalam jumlah besar dan diniatkan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, berarti wajib juga dikeluarkan zakatnya. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya, atau bisa kita sebut dengan barang-barang antik. Nah, itu harus juga dikeluarkan zakatnya. Anak-anak, adapun orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8 golongan. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam tetapi sudah masuk agama Islam. Dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Setelah mempelajari materi zakat ini, dapat kita ambil hikmah. Yang pertama yaitu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi materi kita untuk hari ini ya anak-anak. Nah, Ibu yang sholih dan sholihah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa terus semangat belajar dan mengaji. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.